Imam Ibnu Majah telah meriwayatkan qala Rasulullah SAW khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun. Sebagus-bagusnya rumah orang Islam yaitu yang di dalamnya ada anak yatim. Nah eta Bu, Pak, upami hoyong kata Rasulullah sebut sebaik-baiknya rumah itu ada di dalamnya anak yatim. Gitu ya. Nah, jadi seperti yang tadi, kenapa di sini yatim saja tidak yatim piatu? Ya. Karena seorang ayah itu menjadi pemimpin. Ketika seorang ayah itu tidak ada, siapakah yang akan mendidik dan memimpin dan membina anak itu? Nah, makanya di dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis diperintahkan untuk membawa anak yatim itu kita bina. Karena seorang laki itu ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin yang dituntut untuk bisa membina dan mendidik istri dan anak-anaknya. Ketika seorang ayah atau seorang pemimpin tidak ada, maka yang berhak adalah ikhwan-ikhwan yang lain untuk bisa membina dan mendidik anak itu. Apabila seorang ibu atau seorang istri tidak mampu untuk membinanya. Maka kunaon barusan kan pertanyaan, kunaon tuh yatim piatu gitu ya, itu ibunya ya. Karena seorang anak yang ditinggalkan seorang ibu dan ada seorang ayah, ayah itu masih bisa mampu untuk membina, mengurus ya anak itu, maka dia akan berhasil. Ya. Tapi saya teringat perkataan almarhumah ibu saya. Salah satu yang dikhawatirkan oleh beliau itu apabila seorang anak yang ditinggalkan oleh seorang ibu karena cenah sok telantar, gitu ya. Berbeda ditinggalkan dengan seorang ayah. Mohon gitu ya. Emang betul. Itu sebenarnya kalau jadi ibu saya itu almarhumah itu melihat bahwa fakta-fakta yang membuktikan ya ketika seorang anak ditinggalkan oleh seorang ibu gitu ya, si bapaknya itu jarang dia itu bertanggung jawab, bahkan bapaknya bager deui cul anak cul budak gitu ya, meninggalkan keluarga gitu ya. Akan tetapi seorang ayah yang bertanggung jawab tidak seperti itu. Makanya ketika ta'aruf, ketika perkenalan antara keluarga laki-laki, keluarga ibu, keluarga istri, ya, disinilah dituntut seorang laki-laki itu bernikah itu bukan hanya untuk ketika ada istri saja, tapi ketika tidak ada istri, ya, dia mempunyai keturunan, laki-laki tetap bertanggung jawab seorang ayah dan seorang pemimpin terhadap anak-anaknya. Itu tetap itu Bu, bahwa kulukum ro'in, setiap diri itu adalah pemimpin. Wa kulukum ro'in mas'ulun, dan setiap yang kita pimpin itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat, termasuk suami. Jadi jangan menyangka bahwa istri sudah tidak ada, kemudian suami itu lepas tanggung jawab, itu seperti itu. Ya, justru ketika istri tidak ada, seorang suami itulah yang berperan sebagai ibu dan sebagai bapak. Ya, dituntut di sana. Ya, makanya surat Al-Maun ini adalah merupakan isyarat ketika seorang ayah sudah tidak ada, maka berkewajiban ikhwan-ikhwan Islam yang lain untuk bisa membina anak itu yang ditinggalkan oleh seorang ayah sebagai pemimpin. Gitu. Jadi dari istri mah dibina, diurus, dibimbing, ya. Ari suami mah ngabina, ngurus, ngabimbing. Itu bukan hanya kepada istri, tapi kepada anak-anaknya. Makanya saya itu paling sedih Bu, ketika anak saya telat sholat itu. Saya selalu bicara, cobalah kasihanin ke Bapak. Karena nanti Allah itu akan menghisab Bapak ketika anak-anak tidak melakukan sholat. Gitu. Kasihaninlah kepada ibu yang sudah tidak ada. Mereka akan menangis ketika kalian tidak melaksanakan sholat. Jadi orang yang meninggal itu, mereka melihat kepada kita itu. Kalau kita melakukan amal baik, mereka itu bahagia. Kalau kita melakukan maksiat, mereka menangis seperti gitu. Ya. Nah makanya kata Rasulullah, kenapa disebutkan bahwa khairu baitin fil misrina baitun fihil yatimu. Rumah yang baik itu adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Ketika anak itu ayahnya tidak ada, kita bawa, kita bina anak itu dan menjadi orang yang soleh. Bahkan dia menjadi seorang ulama, maka rumah itu akan menjadi
penuh keberkahan. Karena apa? Pahala-pahala yang terus mengalir dari anak itu yang telah kita bina.